Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Di kesempatan hari ini semoga teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke guys, berdasarkan request dari teman-teman semuanya, baik dari komentar YouTube ataupun dari WhatsApp, yaitu pengen tutorial khususnya SOCL ya, SOCL 504 sama 506, pengen flat, yaitu flat itu suaranya dari frekuensi paling rendah sama frekuensi paling tinggi itu tidak ada yang kepotong gitu ya guys. Memang kalau untuk khususnya SOCL itu dominan ke low, jadi frekuensi midnya high-nya itu ada yang kepotong karena di situ ada salah satu kapasitor yang yaitu memotong di jalur input dari ground ke input itu ya guys. Oke, ini ada SOCL 504. Saya mau coba dulu, nanti saya tunjukkan komponen apa yang perlu diganti biar karakter driver ini bisa benar-benar flat. Jadi untuk musik, semua musik itu tidak ada yang terpotong, jadi keluarnya bisa rata gitu ya guys. Nah itu guys, jadi suaranya di bagian mid ke high itu ada yang terpotong, jadi kayak mendem gitu. Jadi untuk misalnya teman-teman pengen pakai 10 in full ring ataupun 12, itu nanti di crossover ataupun di equalizernya itu tidak membos, maksudnya itu membos itu menaikkan gain di salah suatu frekuensi mid ataupun high gitu ya guys. Jadi pertama-tama yang saya ganti ini guys, ini ada input, ada kapasitor 1 nano, 1 N2 1,2 nano. Ini adalah jalur yang memotong frekuensi antara mid high sampai high itu ya guys. Ini jalur ini sangat menyambung dari ground ke input. Nah ini input. Nah ini masuk jalur, ini kurang jelas. Nah ini ada masuk kapasitor 22 nano, terus di seri sama 1 nano ke ground gitu. Jadi ini nanti dua-duanya nih diganti ya, diganti jadi biar lebih open dan tidak ada yang terpotong untuk frekuensinya itu ya guys. Ini kapasitor 1 nano dilepas, terus kapasitor
22 nano ataupun 223 ini dilepas, nanti diganti kapasitor 100 nano. Jadi kembali seperti OCL ya guys. OCL itu inputnya 100 nano, jadi itu kan bisa flat. Ini jadi kapasitor 22 nano dilepas sama 1 nano dilepas. Yang 1 nano nanti tidak dipasangi komponen, yang 22 nano ini diganti dengan kapasitor 100 nano. Guys, maaf kurang jelas. Nah, ini 100 nano 104. Ini berlaku untuk SOCL 504 dan 506. Ya guys, jadi yang 100 nano dipasang di kapasitor yang 22 nano. Oke, ini sudah terpasang. Dan 100 nanonya tidak usah dipasang. Terus yang berikutnya kita pasang kapasitor filter. Jadi ini fungsinya sama, guys. Yang di 1 nano ini kapasitor yang menuju ke ground untuk mengurangi yaitu noise. Terus ini saya ganti di outputnya, output speaker ini pakai 100 nano dan resistor 10 ohm. Ini bisa 3 watt, 2 watt ataupun 5 watt. Untuk power yang besar pakainya yang 5 watt 10 ohm. Ini banyak dipakai di driver 400 watt itu sudah pakai, dan driver-driver yang besar-besar seperti kelas D, kelas H, dan driver-driver yang lain. Jadi ini bukan istilahnya cara akal-akalan saja, tapi ini pemasangan ini juga ada fungsinya gitu ya guys. Ini pasangnya di jalur output speaker ke ground, jadi ini bolak-balik sama saja ya. Ini dipakai 100 nano minimal 250 volt minimal ya, jadinya jangan pakai yang 100, itu kurang besar voltnya. Jadi pakai yang minimal 250 volt, voltnya lebih tinggi lebih bagus itu ya guys. Jadi ini masangnya bolak-balik nggak apa-apa, jadi tidak ada kutub main plusnya. Ini juga banyak dipasang di power yang pakai IC seperti power TDA, itu juga pakai semua. Ini fungsinya untuk yaitu memfilter arus liar atau frekuensi liar, bisa lebih halus lagi. Gini guys, output speaker ini ground dan tidak ada perubahan yang lain itu. Dan sekalian ini saya yaitu menunjukkan yaitu dioda yang kemarin saya bikin di tutorial yang dulu. Nah ini guys, ini dioda ini saya juga pasang. Jadi ini bukan istilahnya tutorial saya kemarin itu tutorial yang akal-akalan ataupun tutorial yang istilahnya menyesatkan. Ini saya pakai semua, dan termasuk yang sudah saya jual itu mungkin ratusan driver begini
semua pakai dari saya. Jadi ini ada fungsinya, kalau nggak ada fungsinya ya nggak saya pasang, ngapain, habis-habisin biaya dan tenaga. Dan teman-teman bisa browsing di Google, browsing skema power itu pasti ada, dioda fast, ultra fastnya gini ada. Cuma kalau watt besar bentuknya lain lagi, seperti transistor itu bentuknya. Nah ini juga ada. Terus yang 506 juga ada. Nah ini minimal 3 ampere ya, minimal 3 ampere, jangan pakai 1 ampere. Kemarin ada yang bilang, Mas, speaker saya bakar. Ya itu kebakar itu kemungkinan diodanya cabutan dan tidak dites dulu. Saya tanya ternyata pakainya 1 ampere IN4007, kemungkinan itu bekas yang sudah rusak terus dipasang. Bisa juga masangnya kebalik. Jadi kalau saya bilang minimal 3 ampere ya minimal 3 ampere, jangan nawar 2 ampere atau 1 ampere untuk watt yang besar. Itu ya guys. Jadi biar sama-sama enak. Karena saya tidak membagikan tutorial yang sifatnya menyesatkan gitu. Bukan hanya mencari viewer banyak, tapi saya membagikan juga yang sekiranya itu membantu teman-teman semuanya. Itu. Dan ini sudah selesai. Saya mau coba dulu ya. Gitu guys, hasil suaranya. Jadi untuk middle-nya, mid high itu sudah tidak ada yang terpotong.
Jadi ini saya coba semua musik dan bisa dibedakan. Untuk bassnya juga bass low-nya low mid-nya enak gitu ya guys. Jadi ini untuk khusus untuk SOCL 504 dan 506 itu ya guys. Jadi kita samakan dengan awalnya OCL 150 watt. Jadi biar bisa flat untuk semua frekuensi, jadi bisa keluar semuanya. Itu ya guys, cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan ini sekalian tadi saya kasih yaitu untuk kejelasannya untuk dioda ultrafast di jalur output speaker ke tegangan min dan plus itu. Nyatanya ini speaker saya tidak kebakar gitu ya guys. Dan terima kasih atas kunjungannya, dan monggo yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk bisa mengikuti tutorial video berikutnya.